dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, gede. Pada gede, silakan. Oke. Jadi ada berapa orang yang tidak hadir? Ada bagus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di sini Ibu ada SPI. Ibu mohon semuanya untuk berdiri ya. Ya, Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga bumi kita ini dengan tema bumi kita terancam bahaya. Jadi setelah pembelajaran nanti Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi hubungan antara manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Ibu juga mengharapkan kalian mampu untuk menjelaskan penyebab, cara pencegahan maupun dampak dari banjir, dan selanjutnya Ibu harap kalian mampu menganalisis hubungan antara perilaku manusia dan juga budaya lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Dan sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita? Banjir, bagaimana? Banjir, Bu. Apalagi? Apalagi kalau lingkungan kotor tuh banyak nyamuk gitu. Oke, benar semua ya, Bu. Ya, anak sudah paham semua ya. Kalau kalian pernah tidak melihat orang yang membuang sampah di sungai? Pernah. Ada tidak salah satu di antara anak-anak yang pernah membuang sampah di sungai? Tidak. Ya, tidak boleh ya. Kalau kita membuang sampah di sungai, apa yang akan terjadi? Busuk. Ya, anak-anak sudah mengerti semua ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas dulu mengenai hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, jadi anak-anak itu perlu tahu, lingkungan itu kan menyediakan kebutuhan untuk kita sebagai manusia. Berarti kita harus menjaga bumi kita. Kita tidak boleh merusak bumi. Apa sih yang terjadi apabila bumi kita rusak? Siapa yang tahu? Banjir. Betul. Yang lain? Longsor. Ya, betul. Jadi apabila bumi kita rusak, tentunya akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, bisa longsor, bisa meletus dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan kita? Jadi ingat, cara kita menjaga lingkungan kita bisa dengan menanam pohon, bisa juga dengan membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, materi selanjutnya yaitu di sini ada isu sosial. Isu sosial yang akan kita bahas di sini yaitu banjir. Nah, perhatikan gambar di sini. Ibu, apa sih penyebab banjir? Nah, kita lanjut ke gambar pertama. Gambar apa ini? Berarti tidak boleh ya membuang sampah di sungai. Kalau kita membuang sampah di sungai akan terjadi banjir. Selanjutnya, yang di sana ada curah hujan yang berlebihan. Nah, di negara kita kan yaitu di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, dan ada di Aceh, sedang terjadi banjir bandang. Karena apa? Karena hujan yang terus-menerus dan tidak adanya pohon-pohon, sehingga tidak ada air yang menyerap, tidak ada pohon yang menyerap air tersebut. Selanjutnya di sini ada pengembangan hutan secara berlebihan, dan terakhir di sini ada pembangunan yang tidak memperhatikan daerah resapan air, sehingga tidak ada penampungan air dan terjadi banjir. Selanjutnya, bagaimana sih Ibu cara mencegah banjir? Nah, dan gambar di atas itu gambar apa? Coba yang tahu. Jadi, cara mencegah
Nah, di sini ada dampak banjir. Jadi, apabila banjir, ada di sini dampak-dampak yang tertinggalkan. Pertama, rumah dan sekolah terendam. Apabila sekolah terendam, apa yang terjadi? Dan ya, tapi tidak boleh, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi banjir. Selanjutnya, ternyata banjir itu juga bisa menyebabkan penyakit seperti diare, gatal-gatal. Siapa yang pernah di sini ada penyakit gatal-gatal? Tidak. Nah, itu karena alami. Ya, betul. Nah, selanjutnya di sini ada jalan rusak dan aktivitas terganggu. Apabila banjir, tentunya aktivitas yang harus kita lakukan akan terhambat. Karena apa? Karena banjir. Nah, terakhir di sini ada kerugian ekonomi. Nah, di sini ada contoh nyata banjir di daerah kita, daerah Sertanjung. Di sini, nah, coba lihat di gambar ini. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi banjir di daerah kita, yaitu di desa Sertanjung. Nah, di sini karena apa? Karena curah hujan tadi. Curah hujan yang berlebihan itu tidak dapat ditampung oleh daerah saluran air atau sungai yang ada pada desa tersebut dan terjadi banjir. Ini, nah, dapat kita lihat gambarnya. Banjir ini menggenangi rumah warga. Nah, di sini ibu akan menjelaskan juga nilai-nilai budaya lokal. Sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu apa sih budaya lokal itu. Jadi, budaya lokal itu merupakan tradisi ataupun kebiasaan yang terjadi sudah sejak lama ataupun turun-temurun yang terjadi pada masyarakat setempat. Nah, coba tadi kan sudah dijelaskan nih pengertian budaya lokal. Coba anak-anak bisa tidak menyebutkan satu contoh budaya lokal yang ada di daerah kalian? Boleh menunjukkan? Halimah apa? Ya, benar. Naura? Festival Karnaval. Oke, benar. Siapa lagi? Oke, bisa termasuk. Itu kan misalnya kalau organ kan bisa ada kegiatannya, tidak hanya organ saja. Salah satu contoh budaya lokal yang ada di daerah kita tadi yang disebutkan Naura, benar. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai festival karnaval. Jadi festival karnaval itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari besar Islam. Ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, mengapa ibu mengaitkan dengan nilai budaya karnaval ini? Karena di dalam karnaval ini kita bisa belajar mengenai gotong royong untuk membersihkan lingkungan, gotong royong untuk membuat berbagai miniatur tersebut, dan juga kita bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, misalnya plastik, bisa kita gunakan untuk membuat hiasan bunga dan sebagainya. Nah, di sini ibu berikan ya, bagaimana sih ibu karnaval itu?
banjir. Nah, pencegahan di sini ada dengan reboisasi, membersihkan got, tidak membuang sampah di sungai. Dan untuk penyebabnya di sini ada membuang sampah di sungai, menebang hutan secara berlebihan, pembangunan yang tidak memperhatikan air resapan dan curah hujan yang tinggi. Jadi anak-anak sudah mengerti ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ibu ada soal ya, nanti dikerjakan di rumah. Apabila sudah selesai, nanti besok dikumpulkan, oke? Nah, bagaimana perasaan sudah mengikuti kegiatan kita hari ini? Enak, senang, semangat, iya, oke. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran kita kali ini? Siapa yang berani nanti ibu kasih nilai? Apa? Apa Dinda? Tidak boleh merusak alam, tidak boleh merusak bumi, karena kalau kita merusak bumi nanti lingkungan akan menangis seperti banjir. Pokoknya yang merusak bumi kita. Oke, bisa ya Dinda. Jadi benar ya kata Dinda dapat disimpulkan kita itu harus menjaga bumi kita supaya apa? Supaya tidak ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini kita tetap jaga bumi dulu ya. Tepuk jaga bumi. Jaga bumi, jaga bumi, jaga bumi. Bumi sehat, bumi bersih, bumi nyaman. Ayo kita jaga bumi sebagai tempat tinggal. Jaga bumi untuk semua. Baiklah, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dede. Marilah teman-teman, kita